Selamat datang di channel Tutus Handoko. Kali ini kami akan menyajikan sebuah format pembacaan cerpen yang kami istilahkan sebagai sandiwara maya. Pada episode kedua serial misteri ini, kami membawakan cerpen misteri yang berjudul Bunyi Gamelan di Tengah Malam. Cerpen tersebut terdapat dalam sebuah buku kumpulan cerpen dengan judul Perempuan yang Hadir Bersama Petir, karya Najib Kartapati. Sandiwara maya Bunyi Gamelan di Tengah Malam ini disutradarai oleh Tutus. Pengisi suara dalam sandiwara ini Yasmin sebagai narator, Tutus sebagai Permana, Lanang sebagai Sukriyadi, Jaler sebagai Pak Lurah Kasim, Gusti sebagai Simbah, Handoko sebagai penggembala kambing. Selalu subscribe channel ini ya, dan klik loncengnya untuk bisa terus mendapatkan update terbaru dari kami. Klik tombol like untuk mensupport kami dan klik share agar lebih banyak orang yang bisa ikut menikmati sajian sandiwara maya ini. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan dan bisa menghibur. Selamat menikmati sajian sandiwara maya dari kami. Permana mengaku tidak begitu percaya pada hantu atau memedi lainnya. Usianya yang baru 23 tahun itu tidak pernah memberinya pengalaman tentang hal itu. Maklum, Permana lahir dan besar di pusat kota yang cukup ramai. Dia tidak pernah akrab dengan kehidupan pedesaan dengan segala ciri khasnya. Tentang kesunyian, keheningan, sawah yang membentang luas, sungai yang tidak pernah berhenti mengalirkan airnya yang bening, sampai pada gerumbul semak yang liar dan menghitam bila malam menurunkan kegelapannya. Yang diakrabi oleh Permana adalah kebisingan kota, kepadatan penduduknya, sungai yang airnya keruh bercampur sampah, tumbuhan rimbun di taman kota yang selalu dirawat dan dijaga kerapiannya. Telinganya jauh lebih karib dengan suara klakson dan deru mesin bermotor dibanding dengan suara jangkrik atau belalang. Dan sekarang, Permana harus tinggal di sebuah desa terpencil untuk waktu yang cukup lama. Dia menjalani kuliah kerja atau yang pada masa Orba populer dengan istilah kuliah kerja nyata di sebuah kecamatan yang jaraknya 25 km dari kota kabupaten. Berdua dengan Sukriyadi, teman kuliahnya, mereka tinggal di rumah Pak Lurah Kasim dan menempati sebuah kamar. Lain Permana, lain pula dengan Sukriyadi. Pemuda yang disebut terakhir itu sangat menyukai cerita tentang hantu. Dia penggemar berat cerita horor. Namun, sifat penakut atau jirinya pada hantu benar-benar tidak ketulungan. Genap 10 malam di desa, Permana sampai pada rasa penasaran yang setiap malam menggodanya. Tidak tahu kenapa, setiap pukul 1 dini hari,
dia pasti terbangun. Dan pada saat mendusin itulah Permana selalu mendengar suara gamelan mengalun dari arah selatan. Semula dia menyangka gamelan itu dari tempat orang yang punya hajat. Tetapi lantaran tiap malam selalu muncul pada saat dia mendusin, dia tidak yakin dengan dugaannya itu lagi. Malam ini, suara gamelan itu mengalun, kadang menjauh dan kadang mendekat, sesuai dengan arah angin yang bertiup. Kadang terasa dekat sekali, namun kadang seperti datang dari tempat yang demikian jauh. Dan bila suara gamelan itu mendekat, hatinya merasa ada sesuatu yang tidak mudah dia jelaskan. Sesuatu yang membuatnya gelisah dan risau. Tetapi bila suara gamelan itu mengalun jauh, hati Permana bagai teriris-iris sembilu. Terasa begitu sunyi, asing, dan diliputi misteri. Dia lihat Sukriyadi terlelap di sebelahnya. Ingin dia membangunkannya agar sama-sama mendengar suara gamelan yang baginya aneh dan misterius itu. Saat tangannya hendak menggoyang tubuh Sukriyadi, teman kuliahnya itu mengeluarkan suara dengkur yang seolah memberikan jawaban bahwa tidurnya terlalu lelap dan minta agar tidak diganggu. Dini hari tadi sebenarnya aku ingin bangunin kamu loh, Di. Ada suara gamelan yang aneh setiap aku mendusin di jam yang sama. Terus apa urusanku, Man, dengan gamelan yang kamu dengar itu? Enggak, maksudku aku hanya merasa aneh saja, Di, dengan suara gamelan itu. Apanya yang aneh sih? Kenapa selalu dari arah yang sama dan di jam yang sama? Bukannya masyarakat sini memang menyukai gamelan? Aku tahu, Di, tapi masa iya sih ada orang menabuh gamelan pada setiap jam 1 malam? Kalaupun ada, ya hanya ketika orang itu punya hajat kan? Dan gak mungkin setiap malam. Tapi aku kok gak pernah dengar ya, Man. Bolehlah nanti kamu bangunin aku kalau kamu dengar suara gamelan itu lagi. Sesekali aku mau juga ikut mendengarnya. Kayak apa sih yang kamu bilang aneh itu? Seperti malam-malam sebelumnya, Permana mendusin sekitar pukul 1 tengah malam. Dan dia mendengar suara gamelan itu lagi, mengalun lamat-lamat dari arah selatan. Buru-buru Permana membangunkan Sukriyadi. Di, bangun Di. Sukriyadi, Di, bangun. Ah, ngorok melulu sih ini orang ya. Katanya mau dengar suara gamelan. Itu, coba kamu dengarkan baik-baik. Sukriyadi menggeliatkan tubuhnya seakan mengembalikan sukmanya yang kabur lantaran dipakai tidur. Sesaat kemudian, setelah kesadarannya pulih, dia membuka kedua matanya lalu bangkit duduk di tepi ranjang. Iya, bentar. Mana, Man? Mana suara gamelan yang kamu bilang itu? Aku nggak dengar apapun ini, kecuali suara jangkrik. Shh, udah, jangan keras-keras. Iya, tapi mana? Katanya ada suara gamelan. Mana sih kamu? Mana? Nggak kedengaran? Aku sudah pasang kuping nih dari tadi. Nggak kedengaran apapun. Beberapa saat dia merasa
dia tidak mendengar suara apapun. Permana juga ikut memusatkan konsentrasinya. Benar kata Sukriyadi, suara gamelan itu tidak terdengar lagi di telinga Permana. Aneh. Tadi gamelan itu mengalun cukup lama loh, Di. Dari mulai aku mendusin sampai membangunkanmu itu ada kali sekitar 15 menit. Kamu mimpi ya jangan-jangan, Man? Atau halusinasi? Orang gak ada suara apapun, kamu malah ribut bangunin orang, bilang ada suara gamelan lah. Permana. Sudah, aku mau tidur. Aneh. Ini aneh. Kenapa bisa begitu? Permana mendesah. Dia juga kembali merebahkan tubuhnya sambil merasa ada yang aneh. Rasa itu memaksanya untuk tidak mudah tidur kembali. Dia benar-benar tidak tahu kenapa suara gamelan itu bisa lenyap tiba-tiba. Sebenarnya itu gamelan sungguhan atau jadi-jadian ya? Jadi penasaran aku. Kenapa bisa tiba-tiba ada, tapi juga tiba-tiba hilang? Beberapa waktu kemudian terdengar dengkur Sukriyadi yang disusul kemudian oleh alunan suara gamelan dari arah yang tadi. Permana tersentak kaget. Nah, dia bunyi lagi. Suaranya bahkan semakin kencang. Tampaknya sedang ada angin yang bertiup ke utara, sehingga alunan gamelan itu terdengar lebih keras dan nyata. Dan ketika angin itu tidak lagi bertiup, suara gamelan itu pun kembali menjauh dan saing. Pada saat itu, Permana bangkit dan kembali membangunkan Sukriyadi. Sukriyadi, bangun Di. Tuh, suara gamelannya ada lagi Di, bangun cepat Di. Suaranya datang lagi Di. Iya. Aduh, kamu gangguin orang tidur aja sih Man. Mana sih Man suara gamelan yang kamu bilang itu? Aku gak mendengar apapun loh ini. Iya ya, gak kedengaran lagi. Sukriyadi membuka mata dan langsung berkonsentrasi memasang pendengarannya. Dan suara gamelan yang tadi mengalun sayup itu pun lenyap. Alah, sudahlah Man, aku mau tidur. Kamu kebanyakan nonton film horor tuh, jadinya halu kan? Jangan-jangan kamu cuma mau ngerjain aku aja ini. Enggak, Di. Tadi beneran ada suara gamelannya. Sudahlah, kamu sajalah yang dengerin gamelan itu. Sumpah, Di, aku nggak bohong. Suara gamelan itu tadi nyata sekali, Di. Keras sekali, seperti di dekat sini. Ya, sudah. Ambil saja buat kamu, Man. Aku ngantuk. Sudah, aku mau tidur. Ngantuk banget ini. Besok masih banyak tugas aku. Siapa sih yang bermain gamelan malam-malam begini ini sebenarnya? Sambil duduk di kasur, pikiran Permana yang terlalu rasional itu mulai terusik. Ini benar-benar aneh dan sulit diterima akal sehat. Akibat tidurnya yang terganggu, esok siangnya mata Permana digayut kantuk yang luar biasa. Dia pun merebahkan tubuhnya. Persis ketika itu, pintu kamar terkuak dan masuklah Sukriyadi. Tergopoh-gopoh dia menghampiri Permana. Man, Permana. Kenapa kamu dikejar anjing? Soal bunyi gamelan yang kamu ributkan tiap malam itu,
Akhirnya aku pun cerita ke beberapa warga di sini, Man. Terus, ya aku tanya ke mereka, sebenarnya ada nggak sih suara gamelan yang tiap malam terdengar di desa ini? Dan ternyata kamu benar, Man. Terus menurut mereka, suara gamelan itu memang nyata adanya. Nyata bagaimana maksudmu? Ya, nyata ada. Demi mendengar ucapan Sukriyadi soal suara gamelan, Permana langsung bangkit. Kantuknya hilang seketika. Baginya, cerita soal suara gamelan lebih menarik ketimbang tidur siang. Pikiran rasionalnya menggugat penjelasan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Terus, apa yang mereka katakan tentang gamelan itu? Suara itu memang ada, tapi bukan sewajarnya, Man. Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham, Maksudnya, menurut warga sini, suara gamelan itu berasal dari lelembut atau hantu. Hantu? Iya, hantu. Ah, tayul kamu ah. Mana ada hantu main gamelan? Ya terserahlah, kamu percaya atau tidak. Yang jelas, aku sekarang sudah tahu jawabannya. Dan mulai saat ini, kamu gak usah lagi bangunin aku kalau kamu dengar lagi suara gamelan itu, Man. Aku takut, Man. Aku gak mau ikut campur masalah begituan. Tadi aja pas aku dikasih tahu kalau suara gamelan itu berasal dari lelembut, bulu kuduku langsung berdiri semua, Man. Merinding aku. Alah, dasar emang penakut kamu ah. Dan katanya lagi, Man, gak semua orang bisa dengar suara gamelan itu loh. Jadi kamu termasuk orang terpilih yang bisa dengar suara gamelan itu, Man. Oh ya? Mereka bilang suara itu berasal dari tempat yang angker di daerah sini, Man. Sok tahu kamu, Emang ada ya yang angker di daerah sini? Ada, Man. Kata warga sini, tempatnya itu nggak jauh dari pintu air yang di ujung desa itu loh, Man. Ya, di sekitaran situlah pokoknya. Yang di dekat pintu air itu bukannya persawahan, Iya. Sebelah mananya yang angker? Gak usah mengada-ada lah kamu. Gak percayaan sih kamu, Man. Warga sini bilang memang disitulah tempatnya. Pokoknya yang lewatin persawahan yang di ujung desa itu loh, Man. Dan sekitaran pintu air lah. Aku saja selalu merinding setiap ingat cerita itu, Man. Kalau kamu gak percaya ya sudah, terserah kamu saja. Aku mau fokus ke tugas kuliah sajalah. Permana tidak mau menyimpulkan pikirannya. Percaya atau tidak, baginya adalah jawaban yang terlalu dini. Ada hasrat yang berkobar dalam dirinya untuk membuktikannya sendiri. Tetapi, apa mungkin? Aku jadi pengen ke tempat itu pada saat gamelan itu berbunyi. Tengah malam? Iyalah, ya kan emang kalau malam baru bunyi itu gamelan. Buat apa kesana kalau gamelannya nggak berbunyi, Kamu kayak orang kurang kerjaan aja kalau aku lihat, Man. Bukannya kita kesini ini untuk KKN. Kenapa kamu jadi ngurusin gamelan? Aku penasaran, Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang menabuh gamelan itu? Sudah dibilang mereka itu bukan orang, Man. Mereka itu lelembut. Mereka hantu. Mana mungkin hantu bisa dilihat, Man? Itu kan katamu, Kata warga sini, Man. Aku cuma mengutip apa kata warga sini. Masa kamu gak percaya sama mereka sih? Warga sini kan juga belum pernah membuktikannya. Iya kan? Dari mana mereka tahu kalau itu lelembut atau hantu? Sementara melihat sendiri saja mereka belum pernah. Hanya katanya kan? Bener begitu kan, Iya juga sih, Man. Tapi aku tetap percaya sama mereka, Man. Karena mereka kan sudah berpuluh-puluh tahun akrab dengan suara gamelan itu. Justru yang aku heran, kenapa kamu begitu ngototnya ingin membuktikan siapa penabuh gamelan itu sih? Ah, sudahlah. Untuk apa sih, Man? Kita tetap harus membuktikannya dulu, Kita?
Kamu aja sendiri, aku nggak mau. Ayolah, Di. Kamu sekedar nemenin aku saja. Temanku satu-satunya di sini kan cuman kamu. Kalau nanti tiba-tiba kamu takut, kamu pegang kuat-kuat ikat pinggangku. Oh enggak, aku nggak mau. Ngapain buang-buang waktu untuk hal yang nggak jelas itu? Aku lebih percaya pada cerita warga di sini. Nggak perlu harus repot-repot ikut kamu untuk membuktikannya. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau, aku akan jalan sendiri ke sana. Memang dasar penakut kamu. Bodoh amat lah. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, dingin dan sunyi. Bedanya, Permana sengaja tidak tidur sejak awal karena dia menunggu suara gamelan itu datang. Lebih pukul 1 tengah malam, suara gamelan itu muncul. Mula-mula bunyinya pelan sekali, bahkan nyaris tidak kedengaran. Tetapi lambat laun terdengar lebih jelas dan mengalun lembut. Nah, itu suara gamelannya. Aku harus segera ke sana. Dia lantas turun dari tempat tidur dan menyambar jaketnya yang tergantung di kapsul. Dia memakainya dan kemudian mengenakan sepatu boot dari bahan plastik tebal, lalu keluar kamar dengan hati-hati sekali agar tidak mengganggu Sukriyadi yang ngorok di atas ranjang. Perlahan-lahan dia membuka pintu utama rumah Pak Lurah dan mengambil kunci pintu itu. Dia meninggalkan rumah setelah mengunci pintu itu kembali dari luar agar aman dari gangguan maling. Di langit hanya ada beberapa bintang saja karena tersaput oleh mendung yang tipis. Suasana malam benar-benar sepi. Permana mencoba menyalakan senter di tangannya karena dia khawatir kalau senter itu tidak berfungsi. Dan dia lega lantaran kekhawatirannya tidak terbukti. Hanya suara jangkrik yang terdengar di sekelilingnya memberikan ciri suasana malam di pedesaan. Selain suara binatang malam, dari jauh masih terdengar sayup-sayup mengalun bunyi gamelan itu. Oke, semuanya sudah siap. Mudah-mudahan aku berhasil menemukan sumber suara gamelan itu. Bismillah. Permana terus berjalan ke arah selatan, di mana suara gamelan itu berasal. Kini dia sampai di tepi persawahan dan dia mulai menapaki pematang. Senternya sesekali dinyalakan karena siapa tahu di pematang itu ada ular melingkar. Sesekali dia berhenti ketika suara gamelan itu seperti hilang di bawah angin ke arah lain. Kok tiba-tiba hilang ya? Dan ketika dia yakin suara gamelan itu masih berbunyi, dengan yakin pula dia melanjutkan langkahnya. Oh, itu dia. Masih ada rupanya. Sepertinya dari arah sebelah sana. Setelah melewati parit dan padang tegalan yang ditanduri kacang panjang, di depannya sekitar 25 meter terlihat sudah pintu air pada sebuah sungai. Aneh ini. Nggak terdengar suara gemericik air sedikit pun. Padahal yang di depan itu kan pintu air ya. Sudahlah. Fokus ke suara gamelan aja lah. Suara gamelan itu semakin terasa di depannya. Permana merasa senang, lantaran sebentar lagi dia akan sampai di tempat suara gamelan itu berasal. Kalau
dengar dari suaranya, ini sepertinya tempatnya sudah sangat dekat. Pasti ada di depan sana, di dekat pintu air itu. Saat dia tiba di pintu air, barulah dia tahu bahwa pintu air itu sudah tidak berfungsi, sehingga tidak terdengar bunyi air sama sekali. Oh, pantes saja nggak ada suara gemericik air. Ternyata rusak pintu airnya. Tapi mana suara gamelannya? Kok tiba-tiba jadi hilang? Iya, benar-benar hilang. Apa jangan-jangan pendengaranku yang bermasalah? Tapi enggak sih. Aku masih dengar suara hembusan angin. Memang benar-benar hilang suara gamelannya. Kok aneh ya? Di bawah lengkung langit itu Permana merasa sendiri. Bahkan suara binatang pun tidak terdengar. Sunyi. Oke, aku coba tunggu di sini dulu. Mudah-mudahan dia berbunyi lagi nanti. Siapa tahu hanya karena kebawa angin suara gamelannya itu. Padahal tadi suaranya sangat dekat sekali. Tapi begitu aku sampai sini, suaranya jadi hilang. Permana bersandar di tembok pintu air, menunggu suara yang ingin dicapainya itu muncul kembali. Namun, di tengah malam yang sepi itu, dia hanya mendengar suara napasnya sendiri. Dia menyalakan senternya ke arah arlojinya untuk mengetahui sudah pukul berapa sekarang. Permana menarik nafas panjang saat membatin bahwa sudah 1 jam lamanya meninggalkan rumah Pak Lurah Kasih. Sudah sejam ternyata aku di sini. Belum juga bunyi lagi gamelannya. Mana banyak nyamuk lagi ah. Oke, aku tunggu 1/4 jam lagi lah. Kalau memang nggak bunyi juga gamelannya, ya sudah, pulang. Besok lagi balik ke sini. Setelah ditunggu beberapa waktu lamanya, suara gemelan itu tidak terdengar lagi. Dengan rasa enggan, Permana meninggalkan tempat itu. Ya sudah, pulang sajalah. Namun, sekitar 50 meter dia berjalan, suara gamelan itu muncul lagi. Nah, itu dia bunyi lagi. Kayaknya dari arah sana, dari dekat pintu air tadi itu. Permana menghentikan langkahnya. Pendengarannya dia pasang baik-baik untuk meyakinkan bahwa yang didengar itu benar-benar suara gamelan. Dan setelah yakin dengan ketajaman telinganya, Permana berbalik menuju tempat yang baru ditinggalkannya tadi. Persis saat dia mencapai pintu air, suara yang seakan-akan gaib itu lenyap kembali. Perasaan suaranya ada di sekitar sini. Kenapa tiba-tiba jadi hilang? Tiba-tiba jadi sunyi begini ya? Aneh. Apa aku yang salah dengar? Tapi enggak lah. Aku yakin tadi itu suara gamelannya memang dari sini asalnya. Jelas banget aku mendengarnya. Permana terduduk di atas rumput, meluruskan kedua kakinya yang mulai digerogoti rasa pegal. Akal pikirannya juga tidak mampu mengatasi apa yang dialaminya sendiri. Kini, dia tidak perlu membuang waktu lama seperti saat pertama kali ketika digoda suara gamelan itu. Baru kira-kira 10 menit, dia sudah memutuskan untuk pulang ke rumah Pak Lurah Kasih. Ya sudahlah. Kayaknya aku harus pulang. Besok coba balik ke sini lagi. Capek juga nungguin suara gamelannya dari tadi nggak bunyi-bunyi. Padahal tadi itu sangat-sangat jelas suara gamelannya ada di sekitaran sini. Dan seperti yang tadi terjadi,
Sampai di tempat yang sama, gamelan itu berbunyi kembali. Sial. Dia bunyi lagi. Jangan-jangan dia mau mempermainkan aku ya? Oke, sebentar. Aku harus tenang dulu. Gak boleh emosi. Tergelitiklah Permana untuk berbalik lagi. Oke, suaranya makin jelas terdengar. Persis di sekitaran pintu air itu. Aku harus pelan-pelan ke sana. Paling tidak agar mereka merasa tidak terganggu dengan kehadiran. Dan suara itu tiba-tiba lenyap begitu dia sampai di pintu air. Sial, hilang lagi. Ini aneh. Benar-benar aneh. Suara gamelan yang begitu jelas terdengar di depanku tadi itu bisa tiba-tiba senyap. Hilang. Sunyi. Sungguh aneh. Ini benar-benar gak masuk di akal. Berbeda dengan yang pertama, kali ini Permana tidak lagi berminat menunggu suara itu muncul lagi. Dia langsung membalikkan tubuh untuk benar-benar pulang. Meskipun ketika dia sampai di tempat yang sama, suara gamelan itu terdengar kembali. Permana sudah putus asa dan tetap melanjutkan langkahnya. Bodoh lah. Mau bunyi lagi kek, mau hilang lagi kek, bodoh amat lah. Bisa gila aku kalau terus-terusan begini. Aku harus pulang. Paling tidak untuk menenangkan pikiranku. Aku harus benar-benar tenang menghadapi situasi. Gak boleh emosi, gak boleh gegabah. Permana baru saja membuka pintu kamarnya. Sukriyadi terbangun dan melihat. Dari mana man malam-malam begini? Alah, sudahlah, gak usah banyak tanya. Sudah, tidur saja. Palingan kamu juga takut kan? Oh, kamu jadi mencari hantu penabuh gamelan itu? Udahlah, gak usah berisik. Aku kan sudah bilang, untuk urusan ini seorang pengecut gak berhak bertanya-tanya. Oke? Man, kamu berhasil melihatnya? Man, kamu berhasil melihatnya enggak? Man, kamu berhasil melihat orang yang nabuh gamelannya enggak, Man? Man, ayo cerita dong, kamu berhasil melihatnya enggak? Berisik. Permana tidak menjawab. Dia membuang tubuhnya ke ranjang. Malam ini, Permana keluar rumah begitu suara gamelan itu terdengar di telinganya. Dia sudah menduga bahwa suara ajaib itu akan lenyap begitu dia tiba di pintu air. Dan apa yang diduga itu memang menjadi kenyataan. Suara gamelan itu hilang. Tapi kali ini, Permana tidak mau lagi berhenti di tempat itu, melainkan tetap melanjutkan langkah kakinya ke arah selatan. Dia terus melangkah, ingin mencoba hingga 200 meter dari pintu air. Aku gak mau dipermainkan suara gamelan itu lagi kayak kemarin. Aku gak boleh kalah sama mereka. Jadi aku harus terus jalan sampai ke ujung sawah yang di depan itu. Mudah-mudahan dengan cara ini aku bisa menemukannya.
Pematang yang ditapakinya kali ini lebih buruk dari sepanjang yang pernah dilewati tadi. Waduh, di sini ternyata jalanannya malah lebih parah. Aku harus lebih hati-hati ini. Senternya terus bermain untuk menghindari kemungkinan ada binatang melata yang tiba-tiba mematuk kakinya. Rumput dan ilalang yang tumbuh di sini lebih liar, dan di sepanjang tepiannya memberikan kesan bahwa pematang itu jarang dilewati orang. Malam tetap melebarkan kesunyiannya. Tidak lagi terdengar suara gamelan yang dicarinya itu. Entah sudah berapa ratus ayunan langkah dia berjalan. Yang jelas, pintu air sudah tertinggal jauh di belakangnya. Tak sekedar 200 meter. Dan tiba-tiba suara gamelan itu hadir lagi. Nah, benar kan dugaanku? Itu dia datang. Suara gamelannya mulai terdengar, walau sayup-sayup. Permana tersentak. Bukan karena kehadiran suara gamelan itu sendiri, melainkan karena suara itu datang dari arah yang berlawanan. Tapi kenapa ini dari arah yang berlawanan ya? Apakah karena terbawa angin? Perasaan dari tadi nggak ada angin yang berhembus. Benar-benar aneh ini. Benar-benar mau mempermainkan aku kayaknya. Sepertinya mereka tahu kedatangan. Setelah sejenak tercenung, Permana menyimpulkan bahwa dia sudah melewati epicentrum suara ganjil itu. Namun, di mana persisnya, dia tidak tahu. Dia menduga pusat suara gamelan itu tidak berada persis di sepanjang pematang yang dilewati, tetapi membelok di jalan tikungan yang tadi sempat dia lihat. Permana pun mengangsurkan langkahnya kembali ke arah utara. Dan baru beberapa langkah, suara gamelan itu pun lenyap. Hilang lagi. Benar-benar mereka mau mempermainkan aku ini. Oke, gak apa-apa. Aku harus lebih waspada dan berhati-hati lagi. Aku gak boleh kalah dengan siasat mereka. Di satu titik dia berhenti. Ada jalan menikung ke arah beberapa pohon di tengah padang persawahan, di mana dari tempatnya berdiri sekarang, jarak pepohonan itu tidak lebih dari 50 meter. Apa suara gamelannya itu dari pohon-pohon yang di depan sana ya? Nah, tapi nggak mungkin lah. Nyatanya nggak kedengaran dari sini. Permana kembali lagi ke pintu air sambil merenungi kenyataan yang dihadapi. Dan dia mulai menyadari bahwa akal pikirannya tidak cukup perkasa untuk memecahkan masalah misteri ini. Apa ya yang sebenarnya terjadi dengan semua ini? Aneh. Benar-benar aneh. Akal sehatku nyaris nggak bisa mencerna semua ini. Apakah ini berarti benar yang dikatakan Sukriyadi? Yang dipercayai warga sini? Gak masuk akal. Tapi ini nyata. Beberapa saat lamanya Permana duduk di tengah kegelapan malam. Sambil beristirahat, dia menunggu suara gamelan itu berbunyi lagi. Tetapi penantiannya sia-sia belaka. Oh, sudah mau subuh ini. Aku harus segera pulang karena pintunya tadi kan aku kunci dari luar. Nanti keluarga Pak Lurah Kasim bisa heboh karena pintunya terkunci dan kuncinya aku bawa ini. Pak Kasim juga pasti akan marah besar kalau sampai tahu hal ini. Oke lah, aku harus pulang sekarang. Maka segeralah Permana bangkit dan mengayunkan langkah dengan cepat untuk pulang ke rumah Pak Lurah Kasim.
Ketika Permana masuk rumah, suara gamelan itu sudah tidak terdengar lagi. Dia baru saja hendak membuka pintu kamarnya ketika Pak Lurah Kasim muncul dari ruang dalam. Pak Lurah kaget melihat Permana yang tampak memegangi senter. Loh, Dek Permana? Dek Permana habis dari mana? Jam segini bawa-bawa senter segala. Anu Pak, tadi habis dari pintu air. Hah? Dari pintu air? Malam-malam begini? Iya Pak. Ada perlu apa ke sana? Anu, mau melihat orang yang lagi main gamelan Pak. Memangnya ada yang main gamelan yang di pintu air? Kata orang-orang, suara gamelan itu berasal dari sana, Pak. Makanya saya mau melihat ke sana. Ya Tuhan, berani benar kamu ini ya? Malam-malam sendirian ke pintu air cuma mau membuktikan suara gamelan. Terus, Dek Permana melihat ada yang main gamelan di sana? Enggak, Pak. Saya nggak menemukan apa-apa di sana. Tapi suara gamelannya ada. Terdengar jelas Pak, walau kadang hilang timbul. Cuman persisnya di mana itu yang saya nggak tahu. Dek Permana. Ya tentu saja Dek Permana nggak akan melihat apa-apa di sana. Karena memang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, Dek. Karena yang menabuh gamelan itu bukan manusia, tapi setan, sekawanan hantu. Pak Kasim juga percaya dengan hal itu. Ya, sangat percaya. Semua warga di sini juga percaya akan hal itu, Dek. Karena memang sudah turun-temurun cerita itu ada. Bahkan dari sejak Bapak ini belum lahir, cerita tentang suara gamelan itu sudah ada, Dek. Oh, gitu ya, Pak. Buktinya, Dek Permana tidak bisa melihat mereka, kan? Permana terdiam. Benar kata warga, seperti yang diceritakan Sukriyadi kepadanya. Walaupun cerita tentang suara gamelan itu sudah lama ada, tapi tidak semua orang di sini bisa mendengarnya, Dek. Hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki sama mereka yang bisa mendengarnya. Tapi walau begitu, warga di sini percaya kalau suara gamelan itu ada. Berarti saya termasuk orang yang mereka kehendaki dong, Pak. Saya kan bisa mendengar suara gamelan itu. Waduh, kalau itu Bapak ndak bisa jawab. Yang Bapak tahu ya cuma itu. Tidak semua orang bisa mendengar suara gamelan itu, Dek. Pak Kasim sendiri pernah mendengar suara gamelan itu? Ndak pernah, Dek. Oh, jadi sebenarnya suara gamelan itu adanya di mana, Pak? Menurut cerita orang-orang tua kami dulu, sumber suara itu asalnya dari Pepunden. Pepunden? Iya, Pepunden yang ada di dekat pintu air di sana itu. Jadi, menurut cerita orang-orang tua, Pepunden itu dulunya adalah tempat semedi atau peribadatan orang zaman dulu yang ingin hajatnya terkabul. Gitu, Dek. Oh, begitu. Ya, nggak jauh dari pintu air itu ada beberapa pohon besar yang ada di tengah sawah. Oh, berarti pohon yang tadi kulihat itu ya. Berarti benar feelingku tadi. Kenapa jadi bengong, Dek? Hah? Enggak, Pak. Enggak. Saya jadi ingat pohon di tengah sawah yang barusan tadi saya lihat. Oh, Dek Permana tadi sudah sampai di sana toh. Berani benar kamu ini, Dek. Iya. Habisnya saya sangat penasaran, Pak, dengan suara gamelan itu. Anak muda. Ya di situ itu, Dek, di bawah pohon-pohon besar itu ada sebuah kuburan tua yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Ada kuburan di bawah pohon besar. Ada. Kuburan siapa, Pak? Kuburan Danyang desa sebelah. Danyang? Iya, Danyang. Danyang itu seorang tetua kampung yang dulunya membuka desa ini.
Jadi dia itulah pelopor cikal bakal terbentuknya desa ini. Oh, berarti orang tersebut yang mendirikan sebuah desa gitu ya maksudnya, Pak? Iya, betul. Berarti itu kuburan keramat dong, Pak, buat warga sini. Karena kan orang itu telah berjasa membuka desa ini. Oh iya, benar. Oleh warga memang tempat itu jadi dikeramatkan. Oh, begitu ya ceritanya. Jadi paham saya sekarang. Permana mengangguk-ngangguk, merasa bahwa feelingnya tepat sekali. Muncul keinginannya untuk mendatangi langsung kuburan tua yang berada di bawah pepohonan tadi. Awalnya, kuburan itu hanya berupa seonggok kayu tua yang sudah jadi fosil. Lalu oleh warga, bongkahan fosil kayu itu pun dirapikan dengan diberi nisan yang bagus layaknya sebuah kuburan. Kemudian dibikinkan rumah-rumahan kecil lengkap dengan pagar serta pintunya untuk melindungi kuburan tersebut. Jadilah kuburan itu seperti sekarang ini, sebuah bangunan kecil yang kuburannya tidak tampak dari luar. Oh, jadi begitu ya sejarahnya pepundian desa ini. Iya, dan semua warga di sini sangat menghormati danyang atau leluhur desa yang makamnya ada di pepundian itu, Dek. Jadi, siapa saja warga desa yang ingin nyekar atau berkirim doa ke makam itu, mereka ya harus masuk ke bangunan kecil itu atau ke pepundian itu. Begitu, Dek. Sebagai wujud terima kasih lah mereka kepada leluhurnya karena telah menjadikan wilayah ini menjadi sebuah desa seperti sekarang ini. Oh gitu. Ya sudah, Bapak mau sholat subuh dulu. Itu sudah azan. Di Permana nggak sholat subuh? Iya Pak. Terima kasih atas ceritanya ya Pak Kasim. Ya, sama-sama. Pak Lurah dan Permana mengakhiri percakapannya ketika azan subuh berkumandang. Keduanya pun berpisah. Pak Lurah menuju kamar mandi, sementara Permana buru-buru masuk ke kamarnya. Sore ini, selesai memberesi urusan kuliah kerjanya, Permana meminjam motor Pak Lurah Kasim. Maaf Pak Kasim, boleh saya pinjam motornya sebentar? Mau kemana kamu Dek? Ini Pak, mau nyelesain tugas sebentar Pak. Oh boleh, pakai saja. Sebentar ya. Ini kuncinya. Bensinnya kayaknya udah mau habis itu. Coba Dek Permana lihat. Iya Pak, nanti biar sekalian saya isi bensinnya di warungnya Mbok Karti. Kamu ada uangnya? Ada Pak, ada. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Saya bawa dulu motornya ya. Ya, hati-hati. Iya Pak. Tanpa bilang siapapun, dia pergi ke pepundian di tengah sawah yang diceritakan Pak Lurah Fajar tadi. Dia ingin melihat ada apa di sekitar pepundian itu. Bila mana perlu, suatu hari dia akan tidur di sana untuk menunggu sekawanan hantu itu muncul menabuh gamelan yang membuatnya penasaran setiap malam. Sampai di tempat tujuan, matahari sudah nyaris tercaplok bukit di barat sana.
Suasana agak meremang lantaran pengaruh dedaunan yang rimbun dari beberapa pohon di tempat itu. Permana terkejut ketika pundaknya dipegang oleh seseorang dari belakang. Siapa ini yang pegang pundakku? Refleks dia membalikkan badan. Tampak olehnya seorang kakek tua tersenyum menyeringai. Kaget ya. Maaf, kakek siapa ya? Sedang apa kamu di sini, Ju? Apa yang kamu sedang kerjakan? Permana tidak segera menjawab. Dia pandangi wajah kakek tua yang membuatnya terkejut tadi. Ketika dia menatap mata lelaki tua itu, terasa nyalinya hanyut ke dalamnya. Mata itu bagaikan lorong panjang tanpa ujung. Kamu mau melihat para penabuh gamelan yang tiap malam kamu dengar kan? Kok dia tahu tujuanku kemari ya? Memangnya dia ini siapa? Sudah, ngaku saja. Simbah tahu kok apa tujuanmu kemari. Sudah, ayo ikut Simbah. Ikut kemana mbah? Ke dalam cungkup itu, Cuk. Kamu mau melihat para penabuh gamelan itu kan? Ayo. Iya mbah, iya. Permana mengangguk. Rasa ingin tahunya menguasai pikirannya, sehingga tidak muncul pertimbangan lain. Maka dia pun membuntuti kakek tua yang mengangsurkan langkahnya ke cungkup itu. Pintu cungkup pun dibukanya. Tanpa ragu, Permana ikut melangkah masuk. Tiba-tiba saja, semburat sinar yang demikian menyilaukan mata menabrak wajah Permana. Terpaksa dia memejamkan kedua matanya untuk menghindari silau yang dipancarkan sinar terang itu. Sinar apaan ini? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku ada di mana ini ya? Di saat dia membuka matanya kembali, Permana merasa berada di suatu tempat yang sama sekali asing dan belum pernah dilihatnya dalam mimpi sekalipun. Sebuah tempat yang begitu sepi dan sunyi. Tiada siapapun dan bunyi apapun. Kakek yang mengantarnya memasuki cungkup tadi juga tidak terlihat lagi oleh Permana. Ini tempat apa ya? Sepi, gak ada siapa-siapa. Kenapa aku jadi tiba-tiba ada di sini? Bukankah tadi aku mengikuti Simbah masuk ke dalam cungkup pepundeng? Gak ada suara apapun. Permisi, sepada. Assalamualaikum. Halo. Ada orangkah di sini? Sunyi. Gak ada siapa-siapa. Gak ada yang jawab. Terus Simbah yang ngajak aku tadi, kemana dia? Bisa tiba-tiba menghilang. Selamat datang, cucuku. Siapa kamu? Kamu siapa? Kemari, Cu. Kemarilah. Kemari dekat Simbah. Tunjukkan dulu dirimu. Kamu siapa? Kamu Simbah yang tadi ngajak aku kemari, bukan? Ayo, jawab dulu. Kemarilah, cucuku. Kemari, Cu. Ayo. Katakan dulu, kamu ini siapa? Kamu di mana sebenarnya? Permana merasa ada yang tiba-tiba mendorong tubuhnya ke depan. Dorongan yang begitu kuat yang membuatnya sempoyongan.
apaan ini? Siapa ini yang mendorongku dari belakang? Dan dia seakan masuk ke dalam sebuah lorong dan terjatuh. Aduh, aduh. Ketika bangun berdiri, dia terkejut karena di tempat yang baru itu dia melihat ada begitu banyak orang. Tempat apa lagi ini? Kenapa sekarang ada begitu banyak orang ya? Siapa mereka semua ini? Apakah mereka ini para hantu yang menabuh gamelan setiap malam itu? Tidak ada satu pun yang ku kenal. Mereka bahkan kayak zombie yang di film-film itu. Mukanya pucat, tatapannya kosong semua. Permana pun memandangi wajah mereka satu persatu. Ada perempuan dan ada lelaki. Tetapi semua orang yang dilihatnya di tempat itu berwajah pucat bagaikan mayat. Dia tidak mengenal seorang pun dari mereka. Astaga, itu kan Mbok Narti. Kenapa dia ada di antara orang-orang itu? Bukannya dia sudah lama meninggal? Tempat apa sih ini sebenarnya? Permana tersentak kaget. Di antara mereka muncul seorang yang pernah dikenalnya. Dikenal secara dekat. Dia adalah Mbok Narti, tetangga sebelah rumah yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setahun yang lalu. Mbok Narti? Pak Jayus? Bukannya Pak Jayus juga sudah meninggal? Waduh, ini sudah nggak benar ini. Aku ini pasti sudah masuk ke tempat dunia lain. Wah, gawat ini. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Atau aku akan di sini untuk selamanya bersama orang-orang yang sudah mati itu. Tidak, aku tidak mau mati konyol di sini. Aku harus keluar bagaimanapun caranya. Tapi lewat mana ya? Semua hanya hamparan tanpa tepi. Bagaimana ini? Aduh. Baru kali ini Permana mengalami rasa takut akibat makhluk halus. Dia membalikkan badan dan ingin berlari menjauh. Tetapi di belakangnya dia melihat sosok gadis manis yang baru 3 bulan tewas akibat minum racun. Dialah Monica, teman sekampusnya yang bunuh diri karena dikhianati pacarnya setelah dihamili. Saking kagetnya, Permana pun terjengkang jatuh. Aduh. Astaga, Monica pun ada di sini. Bukannya Monica juga sudah meninggal? Matilah aku ini. Tamat sudah riwayatku di sini. Tapi tidak, aku tidak mau mati konyol di sini. Aku harus keluar, bagaimanapun caranya. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Aduh, ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku nggak mau mati konyol di sini Tuhan. Menjelang azan maghrib, seorang pengembala yang sedang pulang mengiring beberapa ekor kambingnya menemukan motor di pinggir sawah tidak jauh dari pepundek. Ayo pulang, ayo, hus, pulang. Kok ada motor di sini? Motor siapa ini? Bukannya ini motor Pak Lurah Kasim? Apa Pak Lurah Kasim lagi nyekar ke punden ya? Tapi kenapa sampai maghrib begini? Coba aku lihat ke dalam.
Dia pun melangkah mendekati cungkup makam. Gak ada siapa-siapa. Terus yang bawa motor Pak Lurah Kasim siapa dong? Dia terkejut melihat sesosok pemuda yang tidak pernah dia kenal terkulai di bawah pintu cungkup dengan kedua matanya yang terpejam. Itu ada yang tertidur di situ. Mas, bangun mas. Udah mau maghrib, bangun mas. Mas ini siapa ya? Mas, bangun mas. Mas yang bawa motor Pak Lurah Kasim bukan? Mas, masnya tidur apa pingsan? Kasian banget nih si masnya. Mas, bangun mas. Udah maghrib. Bangun mas, bangun. Udah maghrib mas. Mas, bangun mas. Udah mau maghrib.